Pelajaran Hayat Kisah Para Rasul, Berita ke-12, Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus, bagian ke-7. Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini kita nampak bahwa kaum beriman pertama yang dihasilkan melalui para rasul memberitakan dan menyuplaikan Kristus pada hari Pentakosta terus bertekun dalam 4 hal: pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, dan berdoa. Pengajaran adalah penyingkapan ekonomi, perjanjian baru Allah mengenai Kristus dan gereja. Persekutuan adalah saling bersekutu dan berkomunikasi antar orang beriman dalam perhimpunan dan komunikasi mereka dengan Allah Bapa dan Kristus Putra. Pemecahan roti adalah peringatan akan Tuhan dalam penggenapannya akan penebusan Allah yang sempurna. Berdoa adalah bekerja sama dengan Tuhan yang di surga bagi perampungan ekonomi perjanjian baru Allah di bumi. Mengajarkan ajaran lain adalah mengajarkan sesuatu yang berbeda dari pengajaran para rasul. Jika kita memiliki pengajaran yang berbeda, kita akan terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Tetapi jika kita hanya memiliki pengajaran para rasul, kita akan terpelihara dalam keesaan. Sebagaimana pengajaran para rasul itu unik, maka persekutuan para rasul juga unik. Dari hal ini kita nampak bahwa semua orang Kristen harus memiliki satu persekutuan. Persekutuan yang unik yang adalah persekutuan para rasul. Bahasa Yunani untuk persekutuan adalah koinonia, berarti berpartisipasi bersama, berpartisipasi secara umum. Persekutuan adalah pengaliran hayat kekal, dan sebenarnya merupakan aliran hayat kekal dalam semua orang beriman yang telah menerima dan mendapatkan hayat ilahi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, dalam kehidupan gereja yang pertama hanya ada satu persekutuan, dan persekutuan itu adalah persekutuan para rasul. Persekutuan para rasul mencakup semua orang beriman sejati. Di sini kita nampak bahwa kaum beriman yang baru bertekun dalam 2 kelompok hal. Pertama, dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Kedua, dalam pemecahan roti dan berdoa. Di setiap kelompok dari keduanya ini ada kata sambung dan. Kata sambung ini menggabungkan pengajaran dengan persekutuan para rasul. Kata sambung ini dipakai lagi untuk menggabungkan pemecahan roti dengan berdoa. Tetapi kata sambung itu tidak dipakai untuk menggabungkan 2 kelompok ini. Dengan kata lain, 4 hal ini, pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, dan berdoa, bukanlah satu kelompok yang terdiri dari 4 butir. Tetapi menurut struktur yang gramatis, pengajaran dan persekutuan adalah satu kelompok, pemecahan roti dan berdoa adalah kelompok lainnya. Pengajaran dan persekutuan adalah milik para rasul, tetapi pemecahan roti dan berdoa bukan milik para rasul. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita dapat berdoa di mana saja dan kapan saja, kita tidak dapat memiliki lebih dari satu jenis persekutuan. Hanya ada satu persekutuan, persekutuan yang unik, persekutuan para rasul. Demikian juga, meskipun kita dapat memecahkan roti kapan saja dan di mana saja, kita tidak dapat memiliki pengajaran yang berbeda dari pengajaran para rasul. Sebaliknya, sebagai kaum beriman, kita hanya boleh memiliki satu pengajaran yang unik, pengajaran para rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 mengatakan, lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu hanyalah bukti-bukti bahwa apa yang Rasul beritakan, suplaikan, dan lakukan itu mutlak dari Allah, bukan dari manusia. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-45 selanjutnya mengatakan, semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Semua milik mereka adalah milik bersama. Itu bukanlah tanda kasih,
melainkan tanda keselamatan Kristus yang penuh kuasa yang menyelamatkan kaum beriman dari keserakahan dan kepentingan diri sendiri. Ini juga suatu bukti dari keselamatan Allah yang penuh kuasa, yang membuat kaum beriman mengalahkan harta duniawi yang memenuhi, merasuki, dan menduduki seluruh umat manusia yang jatuh. Meskipun keselamatan Allah yang penuh kuasa membuat kaum beriman melupakan harta milik yang duniawi, memiliki semua hal milik bersama itu tidak menjadi suatu praktek yang formal dalam kehidupan gereja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46-47a mengatakan, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Bersidang dalam rumah adalah cara orang Kristen berkumpul. Ini sesuai dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47b mengatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan, dan kebersamaan mereka adalah gereja. Ini menunjukkan bahwa dari permulaan kehidupan Kristiani mereka, kaum beriman sebermula telah dibawa masuk ke dalam kehidupan gereja yang korporat. Mereka tidak hidup secara individu sebagai orang Kristen yang terpisah satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk gambaran kehidupan gereja yang pertama ini.